Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah Ah, baik, Bu. baik, Alhamdulillah baik, Bu. Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah baik ya. Ternyata kita di Balikpapan hujan ya, tapi semoga tetap semangat sampai akhir pembelajaran. Sebelum mulai pembelajaran, silahkan dipimpin berdoa dulu. Fauzan, pimpin berdoa, Fauzan. Teman-teman, sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, hadir semua ya. Ntar Ibu lihat dulu. Adel ada, Ruby ada, Mario ada. Silahkan on cam ya. Nah, jadi untuk pembelajaran hari ini, Ibu share dulu materinya. Untuk pembelajaran hari ini, itu masih ada hubungannya dengan pembelajaran minggu lalu. Minggu lalu tentang apa ya? Siapa yang masih ingat pembelajaran minggu lalu? Minggu lalu kita belajar tentang perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda, Bu. Iya, bagus Nadia ya. Ini yang akan kita pelajari hari ini ya. Nah, kompetensi intinya memahami masih dengan KD yang sama ya, yaitu memahami, menerapkan, menganalisis, dan sebagainya. Kemudian kompetensi dasarnya ini menganalisis peristiwa proklamasi kemerdekaan dan maknanya bagi kehidupan sosial, budaya, ekonomi, politik, dan pendidikan bangsa Indonesia. Kemudian indikator pencapaian kompetensinya atau IPK-nya ini mengidentifikasi kronologi peristiwa Rengas Dengklok. Ini tujuannya, jadi nanti ada video yang Ibu tampilkan, kemudian ada PPT. Tujuannya itu mengidentifikasi kronologi peristiwa Rengas Dengklok dengan benar. Kemudian yang kedua, mengevaluasi momentum peristiwa perumusan teks proklamasi dengan benar, menyimpulkan proses pembacaan teks proklamasi dengan benar. Pendekatan, model, dan metode yang Ibu gunakan ini adalah pendekatan scientific dan feedback. Untuk model pembelajarannya discovery learning, metodenya ada diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Nah, materi pembelajarannya nih, yang pertama itu tentang peristiwa Rengas Dengklok, kemudian tentang perumusan teks proklamasi dan pembacaan teks proklamasi. Oke, kita sama-sama untuk menyanyikan lagu 17 Agustus. 17 Agustus tahun 45. Itulah Itulah hari kemerdekaan kita. Oke, selanjutnya ini ada materi yang kalian pelajari untuk hari ini. Jadi materinya itu bisa kalian download di sini ya. Ini kemarin sudah Ibu bagikan linknya ya. Dan untuk materinya ini juga ada di YouTube ya. Lihat kan untuk materi hari ini yaitu tentang peristiwa proklamasi. Kemerdekaan. Nah ini peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok ini terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945. Ini rencana tadi mendapat dukungan dari peta. Kemudian pada 16 Agustus 45, tepat pukul 4.30 waktu Indonesia Barat, ini Soekarno dan Hatta dibawa ke Rengas Dengklok. Sehari penuh ini Soekarno-Hatta berada di Rengas Dengklok. Dalam suatu pembicaraan bersama Singgih, ini Soekarno bersedia untuk menyatakan proklamasi segera setelah kembali ke Jakarta. Kemudian nih, Ahmad Subarjo. Jadi Ahmad Subarjo itu menjaminkan dirinya bahwa proklamasi akan dilaksanakan. Sehingga Ahmad Subarjo ini berhasil meyakinkan golongan muda agar secepatnya membawa Soekarno-Hatta ke Jakarta. Jelas ya? Oke, selanjutnya dari semua yang Ibu berikan ini, Ibu bagi kalian dalam kelompok. Kelompok 1 ini tentang peristiwa Rengas Dengklok, kelompok 2 tentang perumusan teks proklamasi, kelompok 3 ini tentang pembacaan teks proklamasi. Di sini ada room 1 dipimpin oleh Hasbi, ya. Breakout room 1 dipimpin oleh Hasbi. Hasbi siap ya. Room 2 dipimpin oleh Adel. Adel siap ya. Kemudian room 3 ini dipimpin oleh Amel, ya. Oke, breakout room-nya Ibu buka. Silahkan kalian masuk ke room. Nanti Ibu cek, nanti Ibu masuk ke room kalian
satu-satu. Setelah selesai kembali ke room utama. Ibu kasih waktu 10 menit ya. Ibu kasih waktu kalian 10 menit. Nah, halo kelompok 1, sudah siap untuk berdiskusi kelompok 1? Siap, Bu. Ya, Bu. Oke, silahkan semangat ya. Silahkan dipimpin diskusinya Hasbi. Sebelum memulai diskusi, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillah. Ya, untuk kelompok 1 ini kita ke bagian tentang peristiwa Rengas Dengklok. Mari kita diskusikan bersama-sama. Oke, semangat diskusinya ya. Nanti kalau sudah 10 menit silahkan masuk ke room utama, Ibu masuk ke room 2. Oke, semangat ya. Oke, sudah kembali semua ke room utama? Oke. Nah, dari hasil diskusi kalian tadi Ibu bagi 3 kelompok, sudah masuk ke dalam room. Sambil menunggu kelompok 1, kelompok 2 sudah siap untuk maju duluan kelompok 2 untuk presentasi? Siap, Bu. Oke, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Oktaviona dan saya mewakili kelompok 2 untuk membacakan hasil diskusi kami. Jadi hasil diskusi kami itu tentang rumusan proklamasi. Pada tanggal 17 Agustus dini hari, di Rumah Laksamana Maeda, tepatnya di ruang makan, disusun naskah proklamasi. Sekian, apakah ada yang mau bertanya? Oke, good ya. Kelompok 2 tadi sudah berdiskusi dengan teman-temannya, itu hasilnya sudah dibacakan. Ada yang ingin ditanyakan dari kelompok 2? Silahkan. Saya, Bu. Oke, silahkan. Mengapa proses perumusan teks proklamasi dilakukan di Rumah Laksamana Maeda? Oke, bagus pertanyaannya, Munawaroh. Ya, Bu, saya akan menjawab pertanyaan dari Munawaroh. Mengapa proses perumusan teks proklamasi dilakukan di Rumah Laksamana Maeda? Karena Rumah Laksamana Tadashi Maeda dipilih sebagai tempat penyusunan teks proklamasi dengan alasan Laksamana Tadashi Maeda adalah seorang pejabat Jepang yang bersahabat dengan Ahmad Subarjo dan diyakini aman dari tentara Jepang. Terima kasih. Ya, saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kita tentang peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok disebabkan karena pemuda gagal. Oke, good ya kelompok 1 ya. Luar biasa diskusinya. Silahkan yang ingin ditanyakan oleh kelompok 1. Saya, Bu, mau bertanya. Oke, silahkan. Mengapa peristiwa Rengas Dengklok terjadi, Mas? Oke, pertanyaan yang bagus. Silahkan dijawab kelompok 1. Peristiwa Rengas Dengklok bisa terjadi karena golongan muda tidak sependapat dengan golongan tua mengenai pelaksanaan proklamasi, sehingga untuk mengamankan Soekarno-Hatta dari pengaruh Jepang, golongan tua diamankan ke Rengas Dengklok. Oke, itu jawabannya ya. Bagaimana? Jelas, Bu. Oke, good ya. Kelompok 1 kita kasih aplaus dulu. Lanjut kelompok 3. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok 3 tentang pembacaan proklamasi. Pelaksanaan proklamasi diselenggarakan di Rumah Soekarno, Jalan Pegan, Saat Timur nomor 56 Jakarta. Sekarang Jalan Proklamasi nomor 1 pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sebelum membacakan naskah proklamasi, Soekarno terlebih dahulu menyampaikan pidato. Silakan, ada pertanyaan untuk kelompok 3? Ya, silakan. Saya kan pernah baca bahwa pelaksanaan proklamasi awalnya dilaksanakan di lapangan Ikada. Mengapa dipindah di Pegangsaan Timur? Oke, pertanyaan bagus. Silakan dijawab kelompok 3. Benar, semula disepakati dilaksanakan di lapangan Ikada Jakarta. Namun khawatir akan memicu bentrokan dengan tentara Jepang, akhirnya disepakati pelaksanaan proklamasi diselenggarakan di Rumah Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Sekarang Jalan Proklamasi nomor 1. Oke, pertanyaannya bagus, jawabannya juga bagus. Selanjutnya kita adalah merefleksi, tetapi sama seperti pelajaran sebelumnya, kita menggunakan permainan ya. Ini permainannya Ibu menggunakan word wall, jadi nanti semua silahkan berpartisipasi ya. Sejauh mana materi yang Ibu sampaikan hari ini dalam bentuk permainan. Siap ya? Oke, Bu mulai, silahkan sama-sama menjawab ya.
Oke. Nah, ini tadi ini berhubungan dengan materi yang sudah Ibu sampaikan hari ini ya. Sekarang kita mulai. Golongan muda. Siapa ini yang termasuk golongan muda? Sukarni. Sukarni. Coba. Oke, terus siapa itu Sayuti Melik? Pengetik teks proklamasi. Proklamasi. Pengetik teks proklamasi. Refleksi pembelajaran hari ini adalah pembelajaran menari dan mudah dimengerti kita jadi tahu tentang kronologi peristiwa Rengas Dengklok, proses perumusan dan pembacaan teks proklamasi, Bu. Oke ya. Jadi hari ini kita tadi sudah belajar kronologi tentang peristiwa Rengas Dengklok, terus tentang perumusan teks proklamasi dan pembacaan teks proklamasi. Oke, sip ya Ruby ya. Kemudian kita sampai kepada kesimpulan. Siapa yang bisa membantu Ibu memberikan kesimpulan tentang pelajaran hari ini? Saya, Bu. Oke, silahkan. Indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi, kesimpulan yang saya dapat tentang kronologi peristiwa Rengas Dengklok yaitu pada 15 Agustus 1445, para pemuda pun mengadakan rapat di rumah Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta untuk merumuskan pelaksanaan kemerdekaan yang dipimpin Khairul Saleh. Rapat tersebut menyatakan bahwa kemerdekaan sepenuhnya berasal dari keputusan rakyat Indonesia dan bukan dari Jepang, yang dimana hasil rapat ini disampaikan kepada Soekarno pada malam harinya. Tetapi Soekarno menolak rancangan para pemuda ini. Ia ingin proklamasi tetap dilakukan lewat PPKI. Oke, kesimpulan yang luar biasa. Itu yang kesimpulan mengenai kronologi ya, Indah ya. Ada yang ingin menambahkan lagi? Terima kasih Indah kesimpulannya. Ada yang ingin menambahkan lagi kesimpulan pagi ini? Saya, Bu. Oh ya, silahkan. Jadi, kesimpulan yang saya dapat tentang perumusan teks proklamasi adalah perumusan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia berlangsung di Rumah Laksamana Maeda. Berperan sebagai penulis konsep proklamasi adalah Ir Soekarno. Sedangkan Mohatta dan Ahmad Subarjo. Oke, makasih Mario. Ya, jadi Mario menyimpulkan mengenai perumusan teks proklamasi. Good Mario ya. Oke, ada yang membantu lagi? Satu lagi kesimpulannya? Saya, Bu. Oke, silakan Farhan. Kesimpulan yang saya dapat dari tentang pembacaan teks proklamasi ini adalah menurut rencana pembacaan teks proklamasi akan dilaksanakan di lapangan Ikada. Namun karena suatu hal rencana itu tidak dapat dilaksanakan dan akhirnya pada jam 12.00 waktu Tokyo atau 10.30 waktu Jawa Jepang atau jam 10.00 waktu Indonesia Barat. Oke, bagus ya. Nah, untuk selanjutnya ini adalah evaluasi. Evaluasi ini kalian bisa lihat di link yang sudah Ibu bagikan juga ya. Ini mengenai ada di LKPD. LKPD-nya itu kalian bisa lihat di link drive yang sudah Ibu berikan tadi ya. Kemudian ini untuk pengetahuannya nih ya. Nanti kalian bisa lihat juga di LKPD. Jelas ya? Untuk hari ini sebelum Ibu tutup ada pertanyaan? Jelas? Oke. Karena materinya sudah selesai, berarti materi hari ini sudah tersampaikan. Sebelum menutup pertemuan hari ini, silahkan dipimpin berdoa dulu. Teman-teman, sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, jadi pembelajaran hari ini sudah selesai. Terima kasih banyak atas waktunya. Tetap sehat, tetap semangat di masa pandemi ini. Jaga kesehatan ya, karena apalagi Balikpapan akhir-akhir ini hujan, jadi jaga kesehatan, jangan sampai sakit ya. Terima kasih atas waktunya. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.